wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, untuk kali ini materi akan disampaikan lumayan berat ya. Perlu berbagi hal dalam penyampaiannya, dan materinya adalah tentang yang namanya question ya, question. Nah, sebenarnya kalau question itu dibagi menjadi dua ya, ada question yes or no ya, artinya pertanyaan yang memungkinkan jawabannya hanya iya atau tidak ya. Hanya untuk pertanyaan yes or no itu nggak perlu kita kupas, karena sebenarnya itu sudah ada dalam bahasan tentang bentuk-bentuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Nah, kalimat interrogatif itu sebenarnya adalah question yes or no ya, artinya interrogatif adalah pertanyaan yang memungkinkan jawabannya iya atau tidak. Nah, yang kedua yang akan kita bahas ini adalah yang namanya question words ya, artinya adalah pertanyaan yang menggunakan kata-kata tanya ya, pertanyaan yang menggunakan kata-kata tanya. Oke, dalam bahasa Inggris sama-sama sudah kita ketahui bahwa question word ada apa aja. Yang pertama ada what ya, terus ada apa lagi, ada who ya, ada apa lagi, ada when ya, ada apa lagi, ada where ya, terus ada apa lagi, baru ini why, lanjut ada how, terus masih ada nggak? Masih ada ya, yaitu whom ya, dan terakhir ada yang namanya whose ya. Jadi ada what, ada who, ada when, ada where, ada why, ada how, ada whom, ada whose ya. Nah, untuk mempelajari question word yang sudah kita ketahui dari what sampai whose ini, kita butuh 3 tahap ya. Kita butuh 3 tahap ya. Ada 3, 1, 2, 3 nih. Ya, ada 3 tahap. Yang pertama, kita tahap meaning ya. Meaning itu artinya arti ya. Oke, secara arti what apa artinya? Apa? Who artinya siapa? When artinya kapan? Where artinya Dimana? atau kemana? Bisa di mana, bisa kemana. Terus why apa artinya? Kenapa? Atau Mengapa? Jadi why itu bukan yang sedang ngantuk ya. Why? Oh, itu mah why. Ya. Oke, ada lagi how. Apa artinya how? Bagaimana? Whom? Siapa? Nah, whom artinya siapa juga. Whose? Siapa juga. Nah, artinya akhirnya kalau gitu dari sisi meaning ada 3 kata yang memiliki arti yang sama, yaitu sama-sama artinya siapa. Apa saja? Ada who, ada whom, ada whose. Nah, untuk mengetahui or to know the differences, untuk mengetahui perbedaannya, nah we can get to the second step. Kita harus melangkah ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua adalah tahap function ya. Tahap apa? Function, fungsi. Ini akan nanti bisa membedakan antara who, whom, dan whose. Oke, what tadi apa artinya? Apa? Oleh karena itu punya fungsi untuk menanyakan non-person ya. Oleh karena tadi artinya apa ya, hanya non-personnya bisa dalam posisi subjek, predikat, ataupun objek ya. Oke, berikutnya tadi who apa artinya? Siapa. Oleh karena artinya siapa, maka punya fungsi untuk menanyakan person ya. Tapi personnya untuk posisi subjek ya. Jadi kalau non person what itu bisa subjek, predikat, objek, tapi yang who personnya hanya untuk subjek ya. Oke, when tadi apa artinya? Di mana? When. When kapan? Kapan? Berarti menanyakan apa? Time. Menanyakan waktu. Where? Tadi
artinya apa? Di mana atau kemana? Berarti menanyakan. Oke, place, tempat. Why tadi artinya mengapa atau kenapa? Berarti menanyakan apa nih? Keadaan. Reason, Alasan. ya, alasan, ya. Kemudian how tadi apa artinya? Bagaimana? Bagaimana? Berarti menanyakan Kondisi. konteks, Konteks. ya, keadaan, kondisi. Nahum tadi apa artinya? Siapa? Siapa? Oleh karena artinya siapa, maka menanyakan juga person. Hanya kalau who personnya subjek, untuk whom ini personnya untuk posisi objek. Ya, kebayang nggak? Ada subjek, ada objek. Boleh kita misal contohkan nih. Ada kalimat aku suka kamu. Gimana kalimatnya tadi? Aku suka kamu. Ya, makasih. Ada berapa orang di situ? 2. Pertama, Aku. yang kedua. Kamu. Oke, posisinya sama atau beda? Beda. Aku posisinya Subjek. subjek, kamu posisinya. Objek. Oke, saat ada pertanyaan seperti ini, siapa yang suka kamu? Jawabannya Aku. aku posisinya. Subjek. Berarti siapanya menggunakan Bu. nah, kan gitu. Ya. Tapi kalau misal pertanyaan gini, siapa yang aku suka? Kamu. Jawabannya apa? Kamu. Kamu posisinya Objek. objek, berarti akan menggunakan. Bu. Oke, paham ya? Paham. Jadi itu kapan menggunakan who, kapan menggunakan whom. Who kalau siapanya posisi subjek, sedangkan whom siapanya kalau posisi objek. Paham ya? Paham. Oke, yang terakhir, bagaimana dengan whose? Whose ini juga tadi artinya siapa. Tapi siapanya untuk yang terkait dengan posesif. Apa itu posesif? Oke, pernah ada video tentang pronoun kan ya? Apa posesif? Kepunyaan atau kepemilikan. Ya. Jadi siapa tapi terkait dengan kepunyaan, terkait dengan kepemilikan. Mau tahu contohnya? Oh. Misal gini. Buku siapa? Buku bahasa Inggrisnya apa? Bu. Siapa bahasa Inggrisnya apa? Bu. Ada 3 pilihan. Siapa ada 3 pilihan. Ada who, ada whom, ada whose. Yang mana nih harus kita pilih? Bus. Kenapa whose? Karena kepunyaan. Karena saat ada pertanyaan buku siapa, bahasa Inggrisnya apa? Apa? Jawabannya apa? Buku siapa? Jawabannya Buku saya. buku saya. Buku saya bahasa Inggrisnya My book. my book atau I book atau me book. My book. Nah, my ini dari mana nih? Dari posesif. Paham? Oleh karena jawabannya my yang di situ adalah posesif, maka siapanya menggunakan whose. Paham? Paham. Oke, jadi akhirnya buku siapa? Buku bahasa Inggrisnya book, siapa bahasa Inggrisnya whose. Kan gitu? Jadi gimana akhirnya? Buku siapa bahasa Inggrisnya? Bus. Nah, tidak jadi book whose ya. Bus. Kenapa? Karena kalau book whose itu kan biar paketnya bagus ya. Oh, bungkus itu. Ingat bahasa Inggris itu lebih menggunakan pola MD. Yang menerangkan dulu baru yang diterangkan. Ya, sedangkan bahasa Indonesia diterangkan, menerangkan. Buku diterangkan. Siapa? Menerangkan. Book whose itu pola DM. Nah, bahasa Inggris lebih memakai pola MD. Jadi dibalik, akhirnya whose book. Sama misal buku biru. Buku bahasa Inggrisnya apa? Biru bahasa Inggrisnya apa? Nah, bahasa Inggrisnya jadi buku biru gimana? Blue. Sekali lagi, Blue. tidak jadi book blue kan ya? Tapi jadi blue book. Blue. Paham ya? Oke, jadi buku siapa bahasa Inggrisnya whose book. Paham? Oke, jadi ini kita sudah melewati 2 tahap. Tahap meaning dan tahap function. Oke, berikutnya yang terakhir, tahap rumus. Ya, tahap rumus.
untuk rumus ini ada dua. Ya. Yang pertama ada generally. Ya, apa itu generally? Umum. Secara umum. Ya. Umum. Secara umum bahwa question word rumusnya adalah question word auxiliary, ya. Kemudian subjek dan verb. Oke. Question word auxiliary, subjek, verb. Ini secara umum ya. Oke, saat di sini tertulis question word, maka ya terbayang ini semua ya. Oke, tapi hampir semua. Ada yang enggak. Terus kalau auxiliary, apa kebayangnya? Auxiliary. Auxiliary itu nih ada ada dan ada apa lagi? Di ada apa lagi? Ada apa lagi? Ada apa lagi? Ada apa lagi? To be. Ya, ada apa lagi? Model. Kemudian ada will, ada shall, ada would, ada should. Itu merupakan bagian dari model. Ya. Oke. Kemudian S. Maksudnya apa ini tadi? Subjek. Berarti ada apa aja? Bisa I, bisa you, we, they, apa lagi? She, he, it, atau the name of person, nama orang. Oke, terus kalau verb, apa yang maksudnya? Bisa verb 1, bisa verb 2, bisa verb 3, bisa verb 1, ing. Oke, dan di rumus yang pertama ini terjadi dua penyesuaian. Terjadi apa? Dua penyesuaian. Yang pertama, penyesuaian itu terjadi antara auxiliary dengan subjek. Kebayang nggak? Bahwa auxiliary dengan subjek harus terjadi penyesuaian. Do dan does, beda nggak? Bedanya disesuaikan oleh apa? Subjek. Kalau do untuk you, we, they. Kalau does untuk she, he, it. Kan gitu? Kebayang bedanya? Oke, begitu pun have dan has. Apa bedanya? Dari sisi subjek. Oke, jadi yang pertama perbedaan antara auxiliary dengan subjek, penyesuaian. Yang kedua, penyesuaian terjadi antara auxiliary dengan verb. Ya, auxiliary dengan verb. Oke, do kalau dan does verb yang sesuai verb berapa? Verb 1. Ya. Oke, kalau did verb 1. Verb 1 ya. Oke, sekarang sudah did harus ketemu verb 1. Have dan has. Auxiliary verb yang sesuai verb berapa? Verb 3. Ya, have verb berapa? Verb 3 juga. Jangan lupa ya, itu diperhatikan. Oke, to be auxiliary, maka verb yang sesuainya Verb ing. nah, verb 1 yang ditambahkan ing. Model, will, shall. Verb yang sesuainya verb 1. Kan gitu? Jadi akhirnya kalau kita bisa simpulkan verb yang ada di sini verb berapa aja? Verb 1, verb 3, verb 1, ing. Ya? Paham? Nah, berikutnya yang B. Ya. Yang B kalau yang A itu generally, maka yang B apa? Especially. Apa sih especially? Khusus. Especially asking subject. Jadi ada rumus question word yang khusus menanyakan subjek. Dan di sini ada dua rumus. Oke, akan ada B1, akan ada apa? Kalau udah B1 maka muncul Itu. go on. Kalau B1 mau mana? Mau B1 atau mau B2? Mau jadi yang pertama atau mau jadi yang kedua? Oke, B1 ini especially asking subject in present simple dan past simple. Ya. Artinya mau menanyakan subjek present simple dan past simple.
Rumusnya adalah question word langsung ke verb. Nah. Beda nggak dengan rumus yang pertama? Beda. Apa bedanya? Nggak ada auxiliary. Nggak ada auxiliary, nggak ada subjek. subjek. Pertanyaannya, kenapa di rumus yang kedua ini tidak ada auxiliary? Karena langsung karena tujuannya menanyakan subjek. Bukan, karena ini ada penyesuaian antara auxiliary dengan subjek. Kenapa tidak ada auxiliary? Karena tidak ada subjek, gitu aja. Ya nggak? Kenapa tidak ada subjek? Karena tidak ada auxiliary. Nah, itu sama dengan bolak-balik dekok. Kenapa nggak ada auxiliary? Karena tidak ada subjek. Kenapa tidak ada subjek? Karena tidak ada auxiliary. Itu sama dengan bolak-balik dekok. Yang betul, kenapa tidak ada auxiliary? Karena tidak ada subjek. Kenapa tidak ada subjek? Karena ditanyakan. Kan menanyakan subjek. Kalau menanyakan subjek berarti di rumus harus ada nggak subjeknya? Tidak. Nggak ada. Oke, akhirnya kalau gitu di sini ada verb berapa aja? Verb 1 dan verb 2 kan hanya untuk present simple dan past simple. Paham? Paham. Ya. Oke, yang berikutnya. Yang kedua, tadi apa? B1, berikutnya apa? Tuan. B2. B2 ini adalah in others. Artinya selain present simple dan selain past simple. Apa rumusnya? Rumusnya adalah question word auxiliary ditambahkan verb. Ya. Oke, di sini terjadi berapa penyesuaian? Dua. Pertama auxiliary dengan Subjek. yang kedua auxiliary dengan. Di sini ada nggak penyesuaian? Tidak. Di sini kira-kira akan ada nggak? Ada. Ada berapa? 1. Yaitu antara Auxiliary. auxiliary dengan verb. Berarti ini yang dipakai, paham? Paham. Oke, kita coba cek. Kalau auxiliary-nya has, maka verbnya verb berapa? Verb 3. 3 ada di situ? Ada. Kalau auxiliary-nya is, maka verbnya verb berapa? Verb 1 ing, kan is to be. Lebih. Ya. Kalau auxiliary-nya does, maka verbnya verb berapa? 1. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena do dan does ini adalah auxiliary yang ada di present simple. Present simple ada di B1 atau ada di B2? Itu. Berarti nggak mungkin ada di B2. Ya. Paham? Paham. Oke. Berikutnya juga sama. Kalau auxiliary-nya did, verbnya verb berapa? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena saya nggak ada di itu, adanya di Adanya di B1. Berarti kalau gitu, verb yang ada di sini verb berapa aja? Verb 3. Verb 3. Verb 1 ini. Verb 1 ing, terus bisa nggak verb 1? Bisa dong. Kalau will di sini bisa nggak? Bisa. Verbnya verb berapa? Verb 1. Bisa 1. Paham? Paham. Nah, oke. Segitu untuk mengkaji bahasan tentang question word. Ya, mudah-mudahan ini harus betul-betul dikaji, disimak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan tulis dulu. Udah.